Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya dari kelas 223A Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembuatan tugas resume mata kuliah komunikasi bisnis. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu dasar-dasar komunikasi bisnis. Baiklah, adapun materi pertama yang akan saya paparkan yaitu mengapa komunikasi penting dalam bisnis. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Suyatmi dan Zani 2019 yaitu yang pertama hierarki manajemen datar, dan yang kedua manajemen yang lebih partisipasif, yang ketiga manajemen berbasis tim diperluas, yang keempat tingginya persaingan global, dan yang kelima teknologi komunikasi yang inovatif. Adapun materi kedua yang akan saya paparkan yaitu memahami komunikasi bisnis. Ada 5 karakteristik untuk mencapai komunikasi bisnis yang efektif, yaitu yang pertama praktis, yang kedua faktual, yang ketiga ringkas, yang keempat jelas, dan yang kelima persuasif. Baiklah, adapun materi ketiga saya yaitu pola komunikasi bisnis. Komunikasi organisasi dapat mengalir secara vertikal, horizontal, atau dalam jaringan, yaitu yang pertama dalam komunikasi vertikal, yaitu pesan mengalir ke atas atau ke bawah sepanjang jalur yang disebut sebagai rantai komando. Yang kedua adalah aliran pesan horizontal, yaitu terjadi antara pekerja atau unit dengan status setara dalam berbagai informasi dan koordinasi. Yang ketiga yaitu dalam komunikasi jaringan, informasi mengalir dengan bebas di antara mereka yang memiliki hubungan yang melampaui peran atau unit dalam organisasi. Baiklah, adapun materi keempat saya yaitu proses, bentuk, dan saluran komunikasi. Ada 8 langkah model proses komunikasi, yaitu yang pertama, pengirim memiliki ide. Yang kedua, pengirim mengodekan ide sebagai pesan. Yang ketiga, pengirim menghasilkan pesan dalam media. Yang keempat, pengirim mengirimkan pesan melalui saluran. Yang kelima, audiens yang dituju menerima pesan. Yang keenam adalah penerima menerjemahkan pesan. Yang ketujuh adalah penerima menanggapi pesan, dan yang terakhir adalah penerima memberikan umpan balik. Adapun yang kelima yaitu hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada informasi berlebih. Di sini ada 7 alasan utama mengapa para manajer memperoleh begitu banyak informasi sehingga mereka dapat menjadi kewalahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereka mengumpulkan informasi untuk menunjukkan komitmen terhadap rasionalisme dan kompetensi yang mereka yakini dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, mereka menerima sejumlah besar informasi yang tidak diminta. Yang ketiga yaitu mereka mencari informasi lebih lanjut untuk memeriksa informasi yang sudah diperoleh. Yang keempat yaitu mereka harus mampu menunjukkan justifikasi keputusan. Yang kelima yaitu mereka mengumpulkan informasi untuk berjaga-jaga jika mungkin berguna. Dan yang keenam ada mereka bermain aman dan mendapatkan semua informasi yang mungkin. Dan yang terakhir yaitu mereka sedang menggunakan informasi sebagai mata uang agar tidak ketinggalan rekan kerja. Baiklah, adapun yang kedua yaitu pemilihan kata. Pemilihan kata berpotensi untuk terjadinya hambatan komunikasi jika Anda memiliki kata-kata yang terlalu sulit, terlalu teknis, dapat menyebabkan penerima tidak memahami apa yang Anda sampaikan. Yang ketiga yaitu tata bahasa, struktur kalimat, tanda baca, dan ejaan. Tata bahasa yang salah dan struktur kalimat yang buruk dapat menghambat pemahaman penerima pesan lisan atau tertulis. Kesalahan tanda baca dan ejaan dapat menciptakan hambatan bagi penerima untuk memahami pesan tertulis yang dikirimkan oleh sumber.
Yang keempat yaitu jenis pesan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh pemilihan jenis pesan yang disesuaikan dengan situasi. Informasi yang kompleks kemungkinan besar akan gagal jika disampaikan secara lisan. Yang kelima yaitu penampilan pesan. Tampilan pesan mempengaruhi keterbacaannya dan mempengaruhi penerimaan pesan terhadap isinya. Yang keenam yaitu tampilan pengirim. Pengirim yang tidak menarik dapat menurunkan kredibilitas pesan lisan yang dikirimkan. Jika kredibilitas pesan dipertanyakan, kualitas pemahaman, penerimaan, dan respons penerima akan berkurang. Yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat mengganggu keberhasilan pengirim suatu pesan. Adapun yang kedelapan yaitu kemampuan penerima. Jika penerima memiliki cacat yang menyebabkan hambatan komunikasi, pengirim dapat memilih bentuk pesan dan dengan menyediakan mekanisme umpan balik yang sesuai. Dan yang terakhir adalah keterampilan mendengarkan yang tidak efektif. Kegagalan untuk mendengarkan adalah hambatan umum untuk komunikasi lisan yang sukses. Kita kadang gagal untuk mendengarkan dengan seksama karena kita hanya menunggu dengan sopan untuk jeda berikutnya agar kita dapat memilikinya giliran untuk berbicara. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Ada beberapa pemaparan materi tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf jika ada salah kata dalam pembuatan resume video pada kali ini. Minallahi musta'an wa ilahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.